Welcome to Stat Edu. Halo semuanya, kami dari Keilmuan Studio Statistika 2024 akan menyampaikan materi statistika deskriptif dari mata kuliah Metode Statistika 1. Pertama-tama perkenalkan, saya Mikael Alexander Adhikara Purnama dari Sains Data 24 dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan aku Esrosa Habibah Nur Aini. Materi bahasan pada video ini ada yang pertama statistika dan jenis dan tipe data, kemudian ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan penyajian data. Untuk materi pertama yaitu mengenai statistika, jenis, dan tipe data. Apa itu statistika? Statistika merupakan kumpulan metode ilmiah yang berkaitan dengan data, meliputi 1. Mengumpulkan data, 2. Menganalisis data, 3. Menginterpretasikan data, dan keempat, yaitu menarik kesimpulan. Terdapat dua jenis statistika. Yang pertama inferensial. Inferensial merupakan melakukan analisis data seperti pendugaan parameter, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan berdasarkan keputusan yang diambil. Yang kedua ada deskriptif. Deskriptif sendiri bertujuan meringkas atau menggambarkan data, bisa dalam bentuk grafik, sehingga memperoleh informasi tanpa menarik kesimpulan. Unsur-unsur statistika. Yang pertama ada populasi. Populasi merupakan himpunan atau kumpulan seluruh objek yang diamati dan bersifat terbatas. Contohnya seperti mahasiswa Universitas Brawijaya. Yang kedua ada sampel. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi yang diamati. Contoh, mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya angkatan 2024. Dan yang ketiga ada peubah. Peubah merupakan ciri atau sifat yang dimiliki oleh objek yang diamati. Dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, K, X, dan lain sebagainya. Contoh, nilai ujian mahasiswa yang dinotasikan dengan huruf kapital yaitu X. Yang keempat ada parameter. Parameter merupakan suatu besaran angka yang menjadi ciri dari suatu populasi. Dinotasikan dengan kapital Greek seperti mu dan sigma. Contoh, rata-rata nilai ujian mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya. Untuk yang kelima dan yang terakhir yaitu statistik. Statistik merupakan suatu besaran angka yang menjelaskan suatu sampel. Dinotasikan dengan small Greek, yaitu X bar dan S, digunakan untuk menduga parameter. Contoh, rata-rata nilai ujian mahasiswa Statistika Universitas Brawijaya angkatan 2024. Yang selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang pertama ada kualitatif. Kualitatif bukan dalam bentuk angka, terdiri atas nominal dan ordinal. Contoh seperti jenis kelamin dan jabatan. Yang kedua ada kuantitatif. Dalam bentuk angka terdiri atas interval dan rasio. Contoh suhu dan indeks prestasi. Data kualitatif dibagi menjadi dua yaitu nominal dan ordinal. Nominal adalah data yang hanya memiliki unsur penamaan saja, tidak memiliki tingkatan. Data setara tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh seperti jenis kelamin, golongan darah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ordinal. Ordinal adalah data yang memiliki unsur penamaan dan tingkatan. Data tidak setara, tidak memiliki arti, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Contoh, skala kepuasan konsumen dan tingkat pendidikan. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, ada interval dan rasio. Interval diperoleh dengan cara pengukuran. Jarak antar dua titik skala telah diketahui, boleh positif dan negatif. 0 tidak mutlak, tidak boleh dikali atau dibagi. Contoh yaitu suhu. Untuk rasio diperoleh dengan cara pengukuran. Jarak antar dua titik skala telah diketahui, 0 mutlak atau absolut. Boleh menggunakan operasi matematika. Contoh luas bangunan. Materi yang kedua yaitu ukuran pemusatan data.
Ukuran pemusatan data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data tunggal. Data tunggal merupakan data asli dan masih sederhana atau mentah. Data masih belum dikelompokkan oleh kelas-kelas intervalnya. Yang kedua ada data kelompok. Data kelompok bertujuan meringkas atau menggambarkan data bisa dalam bentuk grafik sehingga memperoleh informasi tanpa menarik kesimpulan. Ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata merupakan suatu ukuran pusat data bila data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar atau sebaliknya. Untuk rumus rata-rata data tunggal sendiri yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N X I yang merupakan jumlah data dibagi dengan N banyaknya data. Yang kedua ada median. Median merupakan nilai tengah dan dibagi menjadi dua, ada data ganjil dan data genap. Untuk rumus data ganjil sendiri yaitu X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Untuk N sendiri merupakan banyaknya data. Yang kedua ada data genap. Data genap dengan rumus X dalam kurung N dibagi 2 ditambah X dalam kurung N dibagi 2 plus 1 dibagi 2. Untuk N sendiri merupakan banyaknya data. Yang ketiga ada kuartil. Kuartil yaitu membagi suatu data menjadi 4 bagian sama banyak dengan rumus QI sama dengan X dalam kurung I dikali N plus 1 dibagi 4. Untuk yang keempat ada modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monomodus, bimodus, multimodus, dan tanpa modus. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama kelas. Kelas merupakan banyaknya baris yang tersedia untuk mengelompokkan data. Dengan rumus K merupakan kelas sama dengan 1 plus 3,322 log N. N merupakan banyaknya data. Yang kedua yaitu interval. Interval merupakan rentang data yang terkandung tiap kelas. Dengan rumus I merupakan interval sama dengan R dibagi K. R merupakan jangkauan dengan rumus X maksimum dikurangi X minimum data. K merupakan kelas. Yang ketiga ada rata-rata. Untuk rata-rata sendiri bisa dilihat dalam gambar, itu merupakan proses dengan hasil akhirnya yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI dibagi N. FI merupakan frekuensi interval kelas ke I. XI merupakan nilai tengah interval kelas ke I. K merupakan banyak interval kelas. N merupakan banyak data amatan. Yang keempat ada median. Rumus median yaitu L median ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi F median dikali C. Untuk L median sendiri yaitu batas bawah interval median. F yaitu jumlah frekuensi interval sebelum interval median. Untuk C merupakan lebar interval kelas. N yaitu banyak data amatan. F median yaitu frekuensi interval median. Yang keempat ada modus. Untuk rumus data kelompok, modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali C. TB merupakan tepi bawah kelas modus. D1 merupakan selisih frekuensi kelas sebelumnya dengan frekuensi kelas modus. C merupakan lebar interval kelas. D2 merupakan selisih frekuensi kelas setelahnya dengan frekuensi kelas modus. Yang keenam ada kuartil. Untuk rumus data kelompok kuartil ada BB ditambah dalam kurung I per 4 dikali F dikurangi FSI dibagi FI dikali I besar. BB merupakan batas bawah kelas kuartil ke I.
F merupakan frekuensi total. FSI merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FI merupakan frekuensi pada kelas ke I. I besar merupakan lebar kelas. Materi ketiga yakni ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data tunggal ada 3. Yang pertama yaitu ragam, digunakan untuk menentukan seberapa dekat titik data individu dengan min dari sampel itu sendiri. Terdapat 2 ragam, yang pertama ada ragam sampel, yaitu S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, buka kurung XI kurang X bar tutup kurung kuadrat per N min 1. Di sini N berarti banyaknya sampel. Kemudian untuk ragam populasi ditandai dengan sigma kuadrat sama dengan sigma dalam buka kurung XI kurang mu yaitu rata-rata tutup kurung kuadrat per N besar, di mana N besar ini adalah banyaknya populasi. Dilanjutkan dengan simpangan baku, digunakan untuk mengukur seberapa dekat masing-masing data dengan rata-ratanya, yaitu akar dari ragam atau varian itu sendiri. S sama dengan akar S kuadrat atau sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Yang terakhir ada jangkauan. Rentang atau range jangkauan adalah selisih antara data maksimum dan data minimum. Diperoleh R sama dengan max X dikurang min X. Untuk penyebaran data kelompok ada 2. Yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, ragam, namun rumusnya sedikit berbeda, yaitu S kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali dengan frekuensi I dikali dengan XI kuadrat dikurang dengan buka kurung sigma N I sama dengan 1 dikali frekuensi I dikali XI tutup kurung kuadrat per sigma N I sama dengan 1 dikali frekuensi I per sigma N I sama dengan 1 dikali FI kurang 1. Dapat dilihat juga bahwa FI adalah frekuensi interval kelas ke I, XI adalah nilai tengah interval kelas ke I, dan N adalah banyaknya interval kelas. Selanjutnya ada simpangan baku. Sama seperti sebelumnya, simpangan baku adalah akar dari varian, sehingga rumusnya S sama dengan akar S kuadrat. Materi yang keempat yaitu penyajian data. Yang pertama adalah OGIF. OGIF menggunakan tabel distribusi yang terdapat batas kelas dan frekuensi kumulatif. OGIF menggunakan batas atas yaitu OGIF kurang dari atau positif dan batas bawah OGIF lebih dari atau negatif. Kelas sebagai koordinat titik. Jenis OGIF dibagi menjadi 3. Yang pertama ada OGIF positif yaitu nilai kumulatif naik. Dapat dilihat pada gambar OGIF positif dengan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan batas atas. Dan yang kedua yaitu OGIF negatif. OGIF negatif yaitu nilai kumulatif turun. Dapat dilihat pada gambar OGIF negatif dengan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan batas bawah. Yang ketiga atau yang terakhir ada OGIF gabungan, yaitu gabungan dari OGIF positif dan negatif. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar OGIF gabungan. Penyajian data yang kedua yaitu histogram dan poligon. Dapat dilihat pada gambar histogram, penyajiannya dalam bentuk diagram batang. Terdapat selang kelas dan juga frekuensi. Untuk poligon sendiri, dapat dilihat pada gambar penyajiannya dalam bentuk diagram garis. Terdapat selang kelas dan juga frekuensi. Dan ada gabungan dari histogram dan poligon. Dapat dilihat pada gambar menggunakan diagram batang dan juga diagram garis yang terdapat selang kelas dan juga frekuensi. Penyajian data yang ketiga yaitu box plot. Dapat dilihat pada gambar terdapat satu kotak di tengah yang terdiri dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 yang berasal dari data. Dan di sebelah kanan kirinya ada pagar dalam kanan dan pagar dalam kiri. Dan terdapat lagi pagar terluar yaitu pagar luar kanan dan juga pagar luar kiri. Di antara pagar dalam dan pagar luar terdapat yang namanya pencilan. Penyajian data yang keempat yaitu diagram dahan daun. Dalam diagram dahan daun terdapat frekuensi, terdapat dahan yang berjumlah satuan, dan terdapat daun yang bisa satuan, puluhan, bahkan ribuan.
Selanjutnya adalah latihan soal. Contoh soal pertama, berikut adalah data konsumsi protein per hari dalam gram oleh 20 responden. Dari data tersebut, buatlah tabel distribusi frekuensi, lalu tentukan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data tersebut. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kemudian, langkah pertamanya adalah mengurutkan data. Data yang telah diurutkan adalah 40,8, 43,7, 44,8, 56,8, 58,3, 61,6, 62,7, 69,1, 77,8, 78,6, 84,6, 85,1, 86,4, 93,8, 95,9, 96,7, 100,3, 102,3, 109,2, dan 110,8. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan kelas. Dapat dilihat dari rumus yang tadi sudah dibahas, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 tambah 3,3 dari log 20, yaitu 1 tambah 3,3 dalam kurung 130 menjadi 5,29. Lalu karena kelas selalu dibuatkan ke atas, maka menjadi 6 kelas. Selanjutnya adalah menghitung interval. R sama dengan max kurang min. Ini adalah rumus jangkauan, sehingga dapat didapatkan maxnya adalah 110,8 gram dikurang 40,8 gram diperoleh 70 gram. Ini adalah jangkauannya. Kemudian interval adalah R per K, yaitu jangkauan per kelas sama dengan 70 per 6, sehingga dapat 11,67 dan dibulatkan menjadi 11,7. Berikut adalah tabel distribusinya. Intervalnya terdapat yang pertama 40,8 sampai 52,4 dengan batas kelas 40,75 sampai 52,45 dengan frekuensi 3 dan X tengah yaitu 46,6 dengan frekuensi FK lebih kecil sama dengan BA 3, FK lebih besar sama dengan BB 20 dan FI dikali XT 139,8 dan seterusnya dapat dilihat di tabel distribusi tersebut. Yang pertama adalah median sama dengan L dari median itu sendiri ditambah N per 2 kurang frekuensi kumulatif per frekuensi dari kelas median itu sendiri dikali panjang sama dengan 75,9 ditambah 20 per 2 kurang 8 per 5 dikali 11,7 sama dengan 75,9 ditambah 4,68 dengan hasil akhir yaitu median sama dengan 80,58. Selanjutnya adalah min, di mana X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1 kali frekuensi I dikali XI per sigma N, I sama dengan 1 dikali frekuensi I. Dengan hasil akhir sama dengan 1553,3 dibagi 20 sama dengan 77,665. Selanjutnya yaitu menghitung kuartil pertama. Kuartil 1 sama dengan B besar B kecil ditambah 1/4 dikali FT dikurang FS1 per F1 dikali I. Dimana hasilnya 52,5 ditambah 20/4 dikurang 3/4 dikali 11,7. Dapatkan hasil akhir sama dengan 52,5 ditambah 5,85. Dengan menghasilkan kuartil pertama yaitu 58,35. Selanjutnya menghitung kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama dengan B besar B kecil ditambah 3/4 dikali FT dikurang FS3 per F3 dikali I sama dengan 87,6 tambah 3 kali 20 per 4 dikurang 13 per 3 dikali 11,7 dimana hasilnya 87,6 ditambah 7,8 dengan hasil akhir kuartil 3 yaitu 95,4. Kemudian menghitung modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C atau panjang kelas. Modus sama dengan 75,9 ditambah 5 kurang 4 per 5 kurang 4 ditambah 5 kurang 3 dikali 11,7. Modus sama dengan 75,9 ditambah 1 per 1 tambah 2 dikali 11,7. Modus sama dengan 75,9 ditambah 3,9 sehingga dapatkan hasil akhir yaitu 79,8. Selanjutnya adalah contoh soal kedua yang mungkin teman-teman bisa kerjakan atau lakukan untuk sebagai latihan materi statistika deskriptif di metode statistika 1 ini. Saya bacakan yaitu dalam suatu kelas diamati
berat badan mahasiswa dan diperoleh data sebagai berikut dalam kilogram. Buatlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok, cari mean, median, dan modusnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika mempunyai pertanyaan, silakan bertanya kepada kami atau melalui kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu.